Di antara perkara yang paling mendasar dalam akidah Islam adalah masalah keimanan kepada sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah sendiri kabarkan dalam Al-Quran dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satu yang paling jelas adalah kedudukan Allah di atas aras, yaitu tempat yang tinggi dan agung di atas seluruh makhluknya. Namun dalam sejarah Islam muncul kelompok-kelompok yang disebut Ahlul Bid'ah, yaitu pengikut ajaran yang menyimpang, yang menolak keyakinan bahwa Allah berada di atas aras. Mereka menakwil, yaitu memelintir makna teman-teman, menafsirkan dengan akal mereka, bahkan menuduh orang yang meyakini Allah di atas aras sebagai mujassimah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa mereka menolak Allah di atas aras? Apa tujuan mereka? Mari kita bahas lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rio Meliadi, di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa ahli bid'ah itu menolak Allah di atas aras. Abdullah bin Mubarak juga menyebutkan. Bezanya apa? Bezanya adalah para a'immatus salaf nak mengatakan Allah di atas arash. Allah tinggi di atas arash. Dan kenapa mereka mengatakan Allah tinggi di atas arash? Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang terlalu banyak mustafid. Terlalu banyak menunjukkan Allah tinggi di atas arash. Sebab itu, kalau kita tengok perbahasan yang lanjut, perbahasan yang lepas, kita bincang tentang perkataan Hammad bin Zaid, salah satu alim besar dalam hadis. Kalau saya boleh pergi kepada hadis yang kita dah bincang dulu kan, Hammad bin Zaid disebutkan, dia kata ma yujadilun illa annahu laysa fis sama ilahun. Mereka ini tidaklah berdebat ataupun bersembang ataupun bergaduh ke apa semua ni, melainkan satu je tujuan mereka, untuk mengatakan bahawa tidak ada laysa fis sama ilahun, tidak ada Tuhan di langit. Tujuan dia nak menafikan adanya Tuhan di langit. Soalan ni ditanyakan kepada Ad-Darimi. Mereka menimbulkan banyak soalan-soalan logik untuk tanya kepada orang. Mereka tanya kepada Ad-Darimi. Kalau kamu kata Tuhan betul-betul di atas arash, Tuhan betul-betul di atas arash, takkan bererti orang yang di atas puncak bukit lebih dekat daripada Tuhan. Dia taklah lebih dekat daripada Tuhan. Orang tanya kepada Ad-Darimi. Ad-Darimi apabila membantah persoalan ni, Ad-Darimi menjawab dalam Rad ala Bishr al-Marisi. Ad-Darimi kata, siapa yang kata kepada kamu orang di atas bukit itu, di atas puncak bukit, bukan lebih dekat daripada Tuhan? Siapa yang katakan begitu? Semua persoalan-persoalan yang ditimbulkan ini, ia semata-mata bagi nak menunjukkan bahawa Allah bukan di atas arash. Sebahagian mereka katakan, kata sahaja Allah tinggi. Tapi, jangan kata Allah tinggi betul-betul di atas arash. Tinggi kedudukan dan sebagainya. Persoalannya, mana ada mazhab yang berbeza pandangan yang Allah Ta'ala tinggi kedudukan berbanding dengan makhluk? Jahmiyah pun percaya kedudukan Allah lebih tinggi. Makanatullah lebih tinggi daripada makhluk. Jahmiyah pun percaya. Kenapa yang para salaf nak bergaduh dengan Jahmiyah? Kalau itulah pegangan Jahmiyah dan kalau itulah pegangan para salaf, kenapa mereka perlu bergaduh? Kenapa mereka perlu berbeza pandangan yang besar? Mereka berbeza pandangan dengan perbezaan yang besar kerana ada perbezaan yang sangat ketara. Di mana Jahmiyah menafikan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash dan para salaf mengisbatkannya. Sebelum membahas tujuan mereka, kita perlu memahami terlebih dahulu dalil-dalil yang tegas. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat kelima, Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Ayat seperti ini diulang 7 kali di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah? Lalu ia menjawab, Fis sama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bebaskanlah dia, karena dia adalah seorang mukminah. Perlu kita ketahui, seluruh ulama salaf, yaitu generasi awal umat Islam, sepakat bahwa Allah di atas aras, sebagaimana perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan As-Tsauri, dan lain sebagainya. Lalu muncul sebuah persoalan, kenapa ahli bid'ah itu menolak Allah di atas aras?
Ada beberapa tujuan dan motif mengapa mereka menolak akidah ini, teman-teman. Yang pertama, takut Allah diserupakan dengan makhluk. Mereka beralasan kalau Allah dikatakan di atas aras berarti Allah itu butuh tempat atau berbatas. Tujuan mereka adalah menghindari tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Namun justru mereka jatuh dalam ta'til, yaitu menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para salaf sudah sangat jelas, teman-teman. Istiwanya Allah diketahui maknanya, tetapi bagaimana caranya itu tidak diketahui. Tidak boleh dipikirkan. Beriman dengannya itu adalah wajib dan menolaknya adalah sebagai bid'ah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi tujuan mereka menjaga tauhid versi akal mereka, tetapi malah menolak nas syariat yang jelas. Lalu yang kedua, mengutamakan akal daripada wahyu. Ahli bid'ah, terutama kelompok seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah yang belakangan membangun akidah dengan logika filsafat Yunani, teman-teman. Nah, menurut mereka Allah harus ada di mana-mana atau tidak boleh terikat dengan arah. Tujuan mereka adalah menjaga konsistensi filsafat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dianggap sebagai makhluk. Namun akibatnya apa? Mereka lebih percaya kepada logika akal daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan ini membuat mereka lebih mengagungkan filsafat ketimbang wahyu. Lalu yang ketiga, mendukung paham tasawuf yang ekstrim. Banyak kelompok sufi ekstrim seperti penganut wahdatul wujud itu membutuhkan akidah bahwa Allah ada di mana-mana. Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas aras, otomatis gugur paham mereka bahwa Allah menyatu dengan makhluk atau segala sesuatu adalah Allah. Nah, maka tujuan mereka menolak Allah di atas aras adalah membuka jalan bagi doktrin kesatuan wujud yang sesat. Dengan begitu, mereka bisa mengklaim kalau Allah ada di mana-mana, berarti Dia ada di dalam diriku juga. Yang keempat, mengikuti jejak pemikiran non-muslim. Banyak pemikiran yang masuk ke dalam Islam, teman-teman, pasca filsafat Yunani dan pengaruh Nasrani. Agama Kristen misalnya punya konsep Allah ada di mana-mana secara mutlak. Tujuan sebagai ahli bid'ah adalah menyesuaikan ajaran Islam dengan filsafat asing agar terlihat lebih rasional dan diterima oleh kalangan yang luas. Inilah bentuk tasyabbuh dengan non-muslim dalam masalah akidah. Yang kelima, menghilangkan perbedaan antara khalik dan makhluk. Islam menekankan perbedaan yang mutlak, teman-teman, antara Allah yaitu khalik dan makhluk. Dengan meyakini Allah di atas aras, kita menegaskan Allah itu terpisah dari makhluknya dan tidak bercampur dengan ciptaannya. Lalu ahli bid'ah ingin menghapus sekat ini agar bisa mengajarkan pemahaman batil seperti hulul, yaitu Allah bersemayam di dalam makhluk. Tujuan mereka adalah mencairkan batas antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghormatan yang berlebihan kepada wali, kepada kuburan, dan kepada benda-benda keramat. Kalau Allah dianggap ada di mana-mana, maka menyembah kuburan, pohon, ataupun batu bisa dibenarkan, karena toh Allah itu ada di sana. Yang keenam, kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam sejarah, penguasa tertentu mendukung aliran kalam untuk menguatkan legitimasi politiknya. Nah, semisal di masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu dinasti Abbasiyah, paham Mu'tazilah dipaksakan agar rakyat menerima doktrin bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Menolak Allah di atas aras juga sejalan dengan agenda mereka. Rakyat dibuat tunduk kepada pemahaman filsafat negara. Tujuan akhirnya di sini, teman-teman, menundukkan agama kepada kepentingan politik. Yang harus kita ketahui, teman-teman, terdapat bahaya akidah yang menolak Allah itu di atas aras.
Menolak ayat-ayat Al-Quran yang jelas itu adalah sebuah bentuk pengingkaran, menyeret umat Islam kepada filsafat yang asing yang merusak akidah, membuka pintu kesirikan melalui tasawuf yang ekstrim dan kultus kepada kuburan, menyebabkan umat itu menjadi bingung antara akidah salaf dengan akidah yang sesat, membuat umat jauh dari pemurnian tauhid. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, ahli bid'ah menolak Allah di atas aras bukan tanpa tujuan, teman-teman. Sebagian karena salah kaprah dalam memahami tanzih, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala, takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagian karena taklid kepada filsafat dan mengutamakan akal mereka. Sebagiannya lagi karena mendukung ajaran tasawuf yang ekstrim dan hulul, dan ada yang juga karena politik dan pengaruh luar Islam. Padahal akidahnya benar adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Al-Quran surat Toha ayat ke-5. Kita iman ini tanpa penyerupaan, tanpa menolak, tanpa menanyakan bagaimana, dan tanpa mengganti maknanya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.